Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maria Fatima Nugrope. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Nomor UKG 201502612601. Nomor pokok mahasiswa 2290314951135. Bidang studi PPG Ilmu Pengetahuan Alam. Nama instansi SMP Negeri 2 Ulang Gitang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar dan kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk mengajarkan saya bagaimana cara menjadi guru yang profesional. Dan saya merasa saya sudah bisa menjadi guru yang profesional. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022, saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan saya meminta Bapak Ibu dosen penguji untuk bisa melihat video yang saya lakukan bersama anak-anak kegiatan pembelajaran di kelas tadi. Terima kasih. Bagaimana? Sehat atau tidak hari ini? Sehat, Bu. Ipe, bagaimana? Sehat, Bu. Anak ganteng, Aldo. Sehat ya? Oke, di belakang kembar. Aman ya? Oke, untuk memulai kegiatan kita hari ini, minta kita semua berdiri untuk Ibu Bapak Terima kasih atas pengetahuan dan perlindungan mulai hari kemarin hingga hari ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Lancarkanlah kegiatan kami. Amin. Dalam Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ibu absen dulu. Bisa ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? 4 orang? Ya, Bu. Oke, pertama siapa? Bona. Bona kenapa? Sakit, Bu. Bona sakit ya? Ya, Bu. Oke. Yang berikut? Siapa? Oke, yang dia kenapa? Alfa. Oke, Alfa. Jangan lupa jaga kesehatan supaya tidak boleh sakit. Oke? Ibu tanya dulu, kira-kira siapa pagi ini yang ke sekolah tidak sarapan? Tidak sarapan. Ayo, sarapan. Oke, ini sarapan tidak? Sarapan. Jadi nanti setiap pagi harus sarapan dulu baru ke sekolah. Supaya apa? Hah? Supaya punya energi untuk bisa dapat mengikuti pelajaran. Pertemuan kita minggu lalu itu materi tentang apa Nadia? Nadia suara besar? Oke, tentang pesawat sederhana. Submaterinya apa? Saya mesti ingat. Pengungkit, kontrol. Oke. Tentang pengungkit atau tuas ya? Ingat toh? Nah, ibu mau tanya dulu kira-kira manfaat pesawat sederhana apa? Oke, Ipeng. Dapat memudahkan pekerjaan manusia. Oke, tepuk tangan untuk Ipeng. Siapa yang tahu kira-kira apa saja jenis pesawat sederhana? Oke. Yang ketiga, yang keempat, tuas atau pengungkit. Yang mirip. Nah, yang pertama menjelaskan tentang konsep bidang diri. Yang kedua, menjelaskan tentang keuntungan mekanis bidang diri. Yang ketiga, menghitung keuntungan mekanis bidang diri. Dan yang keempat adalah
menerapkan konsep bidang miring. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kegiatan pembelajaran kali ini, kalian semua ibu harapkan supaya dapat yang pertama menjelaskan, yang kedua, yang ketiga, oke, semua lengkapannya. Dan setelah pembelajaran hari ini, kita semua diharapkan dapat yang pertama Menjelaskan konsep bidang miring. yang kedua Menjelaskan keuntungan mekanis bidang miring. yang ketiga Menghitung keuntungan mekanis bidang miring. yang keempat Menerapkan konsep bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Ibu punya sebuah video. Ibu mau tampilkan di layar. Ibu ingin kamu semua memperhatikannya. Tangga rumah dan jalan di sekitar pegunungan dibuat berkelok-kelok merupakan beberapa bagian dari sekian banyak contoh bidang miring. Bidang miring sesungguhnya telah ada sejak ribuan tahun silam. Orang Mesir kuno memanfaatkan bidang miring untuk mengangkat batu raksasa ketika membangun piramid. Orang zaman prasejarah juga sudah menggunakan bidang miring jenis baji untuk membelah sesuatu. Pas. Sekarang Ibu mau memberikan sebuah soal. Ibu catat. Silakan tulis nama dan kelasnya. Rumah bagaimana? Oh, kenapa saya berpoin ada apa tidak? Tidak ada. Oke, lupa kan? Oke, sahabat dan jangan lupa ya. Kesulitan saat menjawabnya, tidak apa-apa, ibu tidak marah, Bisa. Dan jangan takut kalau kita salah, tidak marah. Bisa. Tidak. Oke, sudah semua ya? Sudah dulu. Sekarang ibu ingin bagi kamu dalam kelompok. Bisa? Ya, sudah. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Silakan bergerak dengan tenang. Jangan satu di sini, 2, 3, 4. Pas. 1, 2, 3. Oke. Sudah kan? Ini kita kalian buka halaman 83. Buka halaman 83. Oke. Silakan dibaca. Semua wajib membaca ya. Halaman 83. 83, 84, 85 ya. Nanti kelompok lain juga lain kali kalau les IPA kasih tahu gue. Ya, Ibu. Sudah semua.
bidang miring. Di halaman 83. Ini berapa? Semua orang pernah lihat? Udah pernah lihat? Oke, syukurlah kalau semua pernah lihat. Lancip. Kita lihat itu bentuknya dia berulir. Jadi semakin di atas dia agak lebih besar, semakin ke bawah tuh semakin mengecil. Sudah mengerti belum yang punya jelasan ini? Sudah puas? Oke. Masih ada? Kalau gitu sekarang Ibu mau membagikan LKPD kelompok 1 sepertinya bisa dua-dua. Oke, sama-sama. Nah, kamu bisa baca-baca sedikit di LKPD dasar teologi. Terus memperhatikan di sini. Oke, semua di sini. Lalu sebentar kalian memperhatikannya masing-masing kelompok di angkatnya. Ini di sini ada mistar, terus ada bidang miring yang akan kita gunakan sebentar. Terus ini ada beban. Terus ibu mau tanya dulu, ini siapa yang tahu apa ini? Teluman dulu ya? Neraca pegas ya? Oke, ini neraca pegas. Ini untuk apa dia? Mengukur berat benda. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat yang pertama-tama yang kita lakukan. Ini terbaca berapa? Sudah. Setelah kalian baca, kalian isi di LKPD. Sudah. Bagaimana rasanya ketika kamu menimbang dengan menggunakan pengaman? Sudah. Terus kamu lihat skala pada neraca tadi itu. Setelah itu, lihat di sini kita pasangkan ke bidang miring. Kira-kira setelah menggunakan bidang miring, berapa skala yang terbaca di sini? Sudah. Skala yang kalian baca di sini, tolonglah kalian catat lagi di LKPD dengan mengganti ukuran tinggi dari bidang miring. Bisa kan? Jadi kamu lihat di sini dulu. Yang ini panjang ini dari sini sampai di sini. Ibu ambil dulu ini. Ini dari sini sampai sini. Ini adalah apa? Ini apa? Ini adalah bidang miring. Sudah. Jadi ini adalah bidang miring. Di sini sudah ada skalanya. Sudah ada skalanya di sini. Oke, tinggal kamu isi di LKPD juga. Terus setelah itu kamu ukur tingginya. Jadi yang pertama kamu lihat di situ berapa sentimeter, kamu lihat LKPD. Apakah yang pertama itu 20 cm, lalu kemudian yang berikut berapa? 40 cm. Yang berikut berapa lagi? 50 cm. Kamu isi sesuai dengan yang kamu lakukan. Apakah sudah paham atau perlu ibu ulangi sekali lagi? Sudah paham? Oke. Itu lihat macam kamu lemas sekali. Sepertinya es grade dulu ya. Bisa tak? Bisa. Masih ingat tadi kita nih? Masih ya? Iya. Oke. Ibu sebut apa? Bunting? Bunting aja? Tang. Oke. Tang. Bunting. Tang. Kencang lagi tang.
Bagaimana? Kelompok 3 ada masalah? Tidak ada. Lola tidak ada masalah ya? Perlu bantuan atau tidak? Sudah selesai semua? Oke, lihat dulu kira-kira kelompok mana yang sudah siap. Ibu lihat yang angkat tangan di kelompoknya dia. Bagaimana kelompok ini? Ibu bisa minta kelompok 1 kan? Karena kelompok 1 sudah angkat tangan. Ya, Ibu. Oke, kita persilakan kelompok 1 untuk pengajian. Oke, silakan waktu diberikan untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin melaporkan hasil diskusi kelompok kami. 0,9 gaya kuasa 20 cm 0,9 Newton. Gaya berat 50 cm 1,11 1,25 Keuntungan mekanisnya semakin Besar. Semakin besar. Bagaimana kelompok yang lain? Bukan pada tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi bidang miring yang digunakan, maka usaha kerja Akan semakin mudah atau semakin kecil besar kuasanya. Bisa? Coba lihat di sini semuanya. Semakin tinggi bidang miring, tadi 20, 40, 50. Semakin tinggi bidang miring, kita lihat gaya kuasanya di sini berapa? Gaya kuasanya habis. Keuntungan mekanisnya berapa di sini? 1,11. Kita bandingkan di atas. Di sini berapa? 1,46. Di sini berapa? 2,1. Mana yang lebih besar? 2,1 lebih besar. Ternyata di sini lebih kecil. Berarti kita perlu mengeluarkan keuntungan mekanisnya lebih kecil untuk tinggi atau hanya lebih tinggi. Bisa. Yang berikut di sebelah untuk keuntungan mekanis S dibagi H. S yang mana S? Kita lihat di sini. Ini bidang miring. Ini S, kan? Ini S kan. H-nya itu yang ini tinggi. Tadi itu. Nah kita lihat di sana. Panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. Kita lihat ternyata untuk tingginya semakin tinggi, ternyata keuntungan mekanis yang diperoleh adalah semakin kecil atau semakin besar dibandingkan di atas. Semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil. Sudah? Bisa kan? Oke, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok lain? Sama ya? Sama, Ibu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1, maaf. Yang berikut. Oke, bagaimana kelompok lain? Setuju? Oke, sama itu Ibu mau tahu kira-kira kelompok 2 ini bagaimana? Samanya di mana? Coba diulang. Contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari antara lain jalan berkelok-kelok di pegunungan dan orang Israel
menggunakan bidang miring untuk membangun piramida. Orang orang Mesir. Oke, terima kasih untuk Peking yang sudah menceritakan sedikit sejarah ini. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mau mempresentasikan hasil diskusi untuk kita semua. Ibu minta silakan kembali ke tempat duduk. Oke, jadi ada yang 1,9, ada yang 1,8. Oke, kita lihat di sini gaya kuasanya dinamakan SK. Di sini untuk beban. Ternyata semakin tinggi gaya kuasanya semakin besar atau semakin kecil? Besar. Kita lihat semakin apa ini? Semakin besar ya? Ternyata semakin tinggi bidang miring gaya kuasanya semakin besar, mulai dari 0,9 ke 1,3 lanjut 1,7. Sekarang kita lihat di sini keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis kita peroleh dari mana? Bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan mekanis? Gaya berat bagi Gaya berat dibagi gaya kuasa. Gaya berat bagi gaya kuasa. Jadi kita lihat di sini gaya beratnya berapa? 1,9 ton dibagi 0,9 ton dapat 2,1 ton. Sudah. Sekarang kita lihat panjang bidang miring berapa di situ tadi? 5 cm. Nah sekarang tinggi bidang miringnya berapa? 20 cm. 50 cm dibagi 20 cm dapat berapa di sini? 2,5. Dapat 2,5. Keuntungan mekanis kita peroleh dari S dibagi H. S adalah panjang bidang miring dan H adalah tinggi bidang miring. Sudah. Jadi keuntungan mekanis yang kita peroleh adalah panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Kita lihat di sini panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring 50 cm dibagi 20 cm kita peroleh 2,5. Kita perhatikan baik-baik di sini keuntungan mekanis ini dengan ini. Kita lihat ini 2,5 dan ini 2,1. Seharusnya kedua-duanya ini diperoleh angka yang sama. Tapi kalau kita lihat baik-baik ini masih mirip-mirip ya. Ini adalah kekeliruan di dalam melakukan percobaan. Dan itu hal yang biasa dan hal yang wajar ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Kita lihat di sini tinggi bidang miringnya gaya beratnya tadi yang sama 1,9 ton. Di sini gaya kuasanya 1,3 ton. Keuntungan mekanis kita peroleh dengan rumusan itu ya, di mana gaya berat dibagi gaya kuasa kita peroleh 1,4. Nah kita lihat di sini, kita lihat yang di sebelah sini kita peroleh dari panjang bidang miring dibagi bidang miring. Panjang bidang miring di mana ini? 50 cm dibagi 100 cm. Kita peroleh 1,25. Sudah. 1,25 saya lihat di sini, ternyata di sini 1,46. Seperti yang tadi Ibu sudah katakan bahwa di sini ada sedikit kekeliruan, tapi kita lihat angkanya hampir sama. Yang mana seharusnya kalau kita buat dengan teliti, praktikum tadi kalau kita buat dengan teliti, kita perhatikan angkanya sebaik-baiknya, kita baca skala dengan benar, berarti angkanya ini harus apa? Sama. Bisa. Jadi kalau seperti ini berarti kekeliruan di dalam melakukan bisa. Baca. Begitu. Ada yang bisa berpikir lebih sederhana lagi? IP mungkin? Yang di sebelah H sama dengan FB kali FK bagi S. Oke, kita lihat di sini
rumus. Satu lagi. Jangan ragu-ragu no. Kalau salah tidak apa-apa itu benar. Jangan tenang lagi. Jadi kalau ditanya H sama dengan bagaimana? FK dikali S dibagi F B. Apa? Tidak tahu? Ya kan? Begini ya? Oke, jadi itu tepuk tangan untuk Tino. Mari kita semua tepuk tangan Tino dengan Nadia yang kalau maksimal ya, tidak apa-apa nanti kali itu baru kita lanjutkan. Sekarang ibu punya satu soal. Ibu ingin kami kerjakan soal ini, bisa kan? Silakan diambil buku latihannya. Cepat ya. Tino mengangkat beras. Tino mengangkat beras 50 kilogram. Keuntungan mekanis. Hitunglah keuntungan mekanis. Sudah? Bisa? Sudah? Diketahui, ditanya apa? Rumus bagaimana? Sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Oke, tepuk tangan untuk Ruby. Semua ada di sini, semua perhatikan di sini. Diketahui, tadi soal diketahui itu ada ibu disebut 50 kg tadi. S sama dengan 2 meter. Yang berikut apa yang satunya Pak? Tinggi atau K sama dengan 1 meter. Ditanya keuntungan mekanis. Rumus keuntungan mekanis sama dengan S dibagi H. Sama dengan S-nya berapa? 2 meter dibagi H-nya 1 meter sama dengan 2 meter dibagi 1 meter sama dengan 1. Mungkin ada yang bertanya tadi itu ada lihat di belakang tadi ada yang tulis 1 meter ya. Kita lihat di sini. Ini satuannya sama-sama meter. Ini 2 meter bagi 1 meter. Jadi satuan meternya diselesaikan begini. Tinggal 2 dibagi 1 sama dengan 1. Keuntungan mekanisnya 1. Sudah? Oke, terima kasih banyak untuk memperkuat pengetahuan kalian. Ibu mau putarkan. Tangga rumah dan jalan di sekitar pegunungan dibuat berkelok-kelok merupakan beberapa bagian dari sekian banyak contoh bidang miring. Bidang miring sesungguhnya telah ada sejak ribuan tahun silam. Orang Mesir kuno memanfaatkan bidang miring untuk mengangkat batu raksasa ketika membangun piramid. Orang Yaman prasejarah juga sudah menggunakan bidang miring jenis baji untuk membelah sesuatu. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi dari ujung lainnya. Bidang miring diposisikan miring agar dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan saat memindahkan benda dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Besar sama sebuah bentuk. Pas sampai di situ, ibu ingin kita semua bersama-sama menarik kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Bisa? Bisa tak? Oke, ibu mau tanya-tanya kira-kira. Poin yang pertama, siapa yang bisa menyampaikan apa yang dia ketahui tentang ya? Nadia? Oke, Nadia. Yang Nadia tahu itu rumus. Nadia, rumus apa Nadia? Bidang miring adalah apa? Hah? Oke, ibu mau si Heki? Silakan si Heki. Bidang miring adalah bidang yang diletakkan miring. Bidang miring adalah bidang yang diletakkan miring. Oke, tepuk tangan untuk Heki. Bidang miring adalah bidang yang diletakkan miring. Yang kedua apa? Bagaimana ini?
di daerah pegunungan. Jangan dibuat berkelok-kelok. Kalau dibuat langsung tancap begini kita tidak bisa mendaki. Jangan tidak dibuat berkelok-kelok supaya menggunakan kuasa yang lebih kecil untuk bisa mendaki. Ya kan? Oke, terima kasih. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengetahui bahwa kalian sudah paham, Ibu ingin kalian mengerjakan soalnya. Ibu sudah siap. Bisa tak? Oke. Bisa dikerjakan dengan waktu yang tidak lama ya. Terima kasih. Oke. Nah, Ibu punya lembar refleksi. Ibu minta kalian tolong jawab sejujur-jujur. Bisa ya? Terima kasih. Jawab sejujur-jujurnya. Tapi dengan cepat juga ya. Oke. Oke. Agak lebih cepat ya. Lanjut. Tinggal cepat. Sudah? Oke, terima kasih. Satu orang sudah. Sudah. Nadia. Ibu lihat Nadia ini macamnya curang karena Nadia kerjanya lembaga tapi ibu tidak ada. Nadia? Tapi yang ditanya satu gitu, tinggal Nadia langsung bilang ada kelebihan mendapatkan. Karena kita ini jumlah orang tak? Terima kasih. Halo, sudah. Oke, kasih nomor yang terakhir dulu. Oke, sudah. Keluar ya. Oke, Pak, sudah selesai semua ya? Oke. Ibe, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah bersedia untuk belajar bersama Ibu. Terus kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Semua kali-kali berikut kita lebih semangat lagi ya. Pertemuan kita kali berikut kita akan belajar tentang kartun. Bisa tak? Bisa. Kalau ada masalah silahkan kalian bertanya di Ibu di ruangan Ibu ini bersama. Oke, terima kasih banyak. Mari kita semua bangun untuk mengakhiri kegiatan kita. Ibu minta siapa yang mau pimpin doa. Ayo sudah. Amin. Sebut.